Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik. Baik, anak-anak sudah sarapan? Sudah siap belajar hari ini? Oke, kalau sudah siap, mari kita belajar kembali materi baru yaitu operasi hitung bilangan cacah. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sekali kegiatan yang melibatkan bilangan cacah. Contohnya, membaca nilai uang. Nah, di sini anak-anak pastilah pernah diberi uang saku oleh ayah atau ibu. Nah, di situ ada tulisan bilangan, misalnya 500, itu artinya 500 rupiah. Nah, anak-anak bisa membaca nilai uang. Kemudian, ketika anak-anak belajar, eh, misalnya di kantin ya, menukar uang atau mungkin membayar. Nah, anak-anak juga bisa belajar tentang bilangan. Begitu juga dengan menghitung banyak benda. Nah, anak-anak, untuk operasi hitung bilangan cacah yang pertama adalah penjumlahan. Hasil penjumlahan dua bilangan cacah yang nilainya besar lebih mudah dilakukan dengan cara bersusun, yaitu dengan menyimpan ataupun dengan tidak menyimpan. Nah, contoh penjumlahan tanpa menyimpan. 2.235 ditambah 4.542. Di sini angka 5 ditambahkan 2 sehingga hasilnya 7. 3 ditambahkan 4 hasilnya 7. 2 ditambahkan 5 hasilnya 7. Dan 2 ditambahkan 4 hasilnya 6. Hasil dari penjumlahan adalah 6.777. Kemudian penjumlahan dengan menyimpan, ya, 2.275 ditambahkan 3.486. Di sini 5 ditambah 6 itu kan hasilnya 11. Maka tulislah satuannya saja, yaitu 1. Kemudian puluhannya ditambahkan di bagian sini, nak. Sehingga 1 ditambah 7 itu hasilnya 8, ditambahkan 8 lagi hasilnya 16. Tulislah angka 6 saja. Simpan di sini 1 ditambahkan 2 itu 3, 3 tambah 4, 7. Sedangkan ini 2 ditambahkan 3 hasilnya 5. Hasil penjumlahan dengan menyimpan yaitu 2.275 ditambah 3.486 hasilnya 5.761. Operasi yang kedua yaitu pengurangan. Operasi pengurangan lebih mudah dilakukan juga dengan cara bersusun. Pengurangan ada yang tanpa meminjam dan dengan meminjam. Contoh pengurangan tanpa meminjam. 2.235 dikurangi 1.121. Nah, di sini angka 5 atau bilangan 5 dikurangi 1 itu 4. 3 dikurangi 2, 1. 2 dikurangi 1, 1. 2 dikurangi 1 itu 1. Nah, ini bisa langsung dikurangkan tanpa meminjam. Nah, bentuk yang kedua ini adalah dengan meminjam. 5.547 dikurangi 2.839. 7 dikurangi 9 kan tidak bisa. Sehingga harus pinjam persepuluhan, satu puluhan yang nilainya 10. Ditambahkan 7 itu hasilnya 17. Dikurangi 9 itu 8 hasilnya ya nak ya. Tulis di sini. Nah, tadi di sini yang 4 tadi sudah dipinjam 1 sehingga tinggal 3. 3 dikurangi 3 hasilnya 0. Dan di sini juga 5 kurang 8 kan tidak bisa nak. Pinjamkan 1 dari depannya. Sehingga 10 ditambah 5 kan 15. Dikurangi 8 itu hasilnya 7. Sedangkan di sini tadi sudah dipinjam menjadi 4. 4 kurangi 2 hasilnya 2. Nah, semoga anak-anak tidak bingung ya dengan penjelasan Ibu. Oke, kita lanjutkan.
Perkalian. Hasil perkalian dua bilangan dapat dihitung dengan cara menjumlahkan secara berulang bilangan tersebut. Untuk menentukan hasil perkalian bilangan yang nilainya besar, lebih mudah dengan cara bersusun panjang dan pendek atau menggunakan sifat distributif. Nah, di sini contohnya, Nak. Tentukan hasil dari 56 dikali 8. Cara yang pertama menjumlahkan berulang, yaitu misalnya gini, Nak. Kalau ini bilangan lain, kalau kalian minum obat, itu ada tulisannya 3 kali 1 ya, Nak ya. Nah, 3 kali 1 itu artinya di dalam sehari kalian minum obat satu-satu selama 3 kali. Sama artinya dalam perkalian 3 kali 1 itu 1 ditambah 1 dikalikan 1. Tetapi kalau dalam jumlah banyak ini kan repot, sulit, maka lebih disarankan untuk memakai cara bersusun. Nah, di sini 56 dikali 8 dengan cara bersusun panjang terlebih dahulu ya. 6 dikali 8 atau 8 kali 6 itu hasilnya 48. Kalian tulis di sini. Nah, berikutnya di sini. 5 itu kan menempati puluhan. Jadi 50-an itu nilainya 50. 50 dikali 8, 400. Nah, kalian jumlahkan hasilnya 448. Kemudian cara bersusun pendek ya, Nak ya. Nah, cara bersusun pendek itu ini 3 dikali 2 itu kan hasilnya 6. 4 dikali 2 8. 4 dikali 2 8. 5 dikali 2 10. Kemudian ini ya, Nak ya. Kalian sudah jelas di sini. Kemudian yang 1. 1 kalikan 3 3. 1 kali 4 4. 1 kali 4 4. 1 kali 5 5. Kemudian kamu jumlahkan hasilnya. Ini ya, Nak ya. Kalian pasti paham, 65.316. Oke. Operasi yang keempat, pembagian. Hasil pembagian dua bilangan dapat dihitung dengan cara mengurangi bilangan tersebut secara berulang. Untuk menentukan hasil pembagian dengan cara bisa dengan mengurangi secara berulang dan juga dengan cara bersusun. Nah, pembagian itu sendiri ada 3 macam, Nak, yaitu pembagian tanpa sisa, kemudian pembagian dengan sisa, dan dengan pembagian partisi. Apa itu partisi? Membagi langsung. Cara ini dilakukan ketika kita sudah mengetahui hasilnya. Misalnya, ibu mempunyai 10 apel. Nah, ibu itu ingin membagikan masing-masing 5 kepada 2 anaknya. Sehingga pembagian partisinya yaitu 10 dibagi 2 itu 5. Karena yang dituju adalah 5. Itu ya, Nak ya. Nah, ini, Nak. Misalnya, tentukan hasil dari 24 dibagi 2 dengan cara berulang. Lumayan lama. Nah, dengan 24 dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, terus sampai hasilnya 0. Dan ini ada 12 kali pengurangan. Sehingga 24 dibagi 2 itu hasilnya berapa, Nak? 12. Oke. Kemudian untuk operasi hitung campur. Ya, untuk operasi hitung campur itu ada aturannya. Apa, Nak? Jika terdapat operasi hitung dalam tanda kurung, maka dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian dahulukan operasi kali atau bagi daripada tambah atau kurang. Yang ketiga, jika terdapat operasi perkalian dan pembagian atau penjumlahan dan pengurangan, kerjakan dulu dari paling kiri, ya. Contohnya, hasil dari 10 ditambah dalam kurung 15 kali 3 kurung tutup dikurangi 16 dibagi 2. Nah, di sini silakan tulis dulu 10. Nah, yang dikerjakan ini dulu, Nak, yang dalam kurung. 15 dikali 3 itu hasilnya kan 45. Kemudian 16 bagi 2, 8. Baru kalian operasikan. 10 tambah 45 adalah hasilnya 55. Dikurangi 8, hasilnya 47. Oke, untuk memperdalam kalian latihan matematika ini, bagian ini silakan anak-anak kerjakan
soal nomor 1 sampai 10 di buku tulismu. Nah, dengan caranya ya nak ya, cara yang kamu pilih adalah cara yang bagi kamu paling mudah. Ya, kemudian nanti jawaban yang kamu dapatkan itu silakan diberi apa itu namanya garis bawah dengan spidol warna atau dengan bolpen merah boleh, sehingga nanti jelas hasil yang kamu dapatkan. Itu ya nak ya. Oke, selamat mengerjakan. Nah, kita sudah belajar tentang penjumlahan, pembagian, perkalian, dan pengurangan. Semoga anak-anak sudah tidak bingung lagi ya nak ya. Oke, selamat belajar, tetap sehat, tetap semangat.